Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala washabihi ajmain. Amma ba'du. Salam damai sejahtera bagi kita semua, terutama kepada Bapak dosen saya, yaitu Bapak Lukmanul Hakim PDI, dan rekan-rekan saya yang menonton video ini. Semoga diberikan kesehatan dan keselamatan. Amin. Baiklah, kali ini saya akan membahas materi tentang Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Baiklah, selanjutnya, apa itu Mukadimah? Mukadimah merupakan kata pengantar sekaligus pembuka dari ajaran yang disampaikan oleh Kyai Haji Ahmad Dahlan kepada umat guna merespon perkembangan Muhammadiyah yang semakin tambah usianya, semakin maju secara kuantitas. Namun secara kualitas kehidupan aspek rohani warga Muhammadiyah mengalami penurunan. Kajian-kajian rohani yang diadakan oleh setiap pimpinan mulai pimpinan pusat sampai ke tingkat ranting tidak mendapatkan respon positif. Lalu bahkan mereka meninggalkan kegiatan rohani yang lari mengejar jati pribadinya. Akhirnya lambat laun meninggalkan ajaran Islam yang ada di dalam Al-Quran, As-Sunnah, Makbullah. Nah, selanjutnya yaitu sejarah penyusunan Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah atau biasa disingkat MAD adalah sebuah hasil perenungan dan refleksi Ki Bagus Adikusuma akan pemikiran Kyai Haji Ahmad Dahlan. Ki Bagus Adikusuma adalah putra Raden Hasyim yang tinggal di Kampung Kauman yang terkenal dengan kampung pesantren. Perenungan ini didasarkan kepada suatu perkembangan Muhammadiyah yang semakin berkembang secara lahiriah, namun semakin kuat pula pengaruh dari luar tentang paham dan pemikiran yang tidak selesai dengan ajaran Islam. Berdasarkan hal demikian, Mukadimah Anggaran Dasar atau Muhammadiyah atau MAD ini dirumuskan pada tahun 1951. Selanjutnya yaitu ada faktor-faktor yang penting yang melatar belakangi Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Yang pertama itu belum adanya rumusan masalah yang formal tentang dasar dan cita-cita perjuangan Muhammadiyah. Yang kedua, kehidupan rohani warga Muhammadiyah menampakkan gejala menurun akibat terlalu berat mengejar kehidupan dunia. Yang ketiga, makin kuatnya berbagai pengaruh dalam pikiran dari luar yang langsung atau tidak langsung terhadap dengan paham dan keyakinan hidup Muhammadiyah. Yang selanjutnya, dorongan disusun pembukaan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 atau UUD 1945. Selanjutnya itu ada hakikat dan fungsi Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah atau biasa singkat MAD. Itu merupakan kesimpulan dari perintah dan ajaran Al-Quran dan Sunnah tentang pengabdian manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amal dan perjuangan bagi setiap muslim yang sadar akan kedudukannya selaku hamba dan khalifah di muka bumi. Sedangkan fungsinya adalah sebagai jiwa, nafas dan organisasi yang harus dijadikan sebagai asas dan pusat tujuan perjuangan Muhammadiyah. Hakikat manusia disebutkan sebagai hamba Allah dan khalifah di bumi yang mempunyai sangat penting untuk keberlangsungan dan keberagaman bagi setiap muslim yang mengetahui posisinya atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sudah tercantum di dalam firman-Nya dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 30. Selanjutnya yaitu Mukadimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Dimulai dengan surah Ummul Alkitab yakni Al-Fatihah pada tanggal 8 Zulhijjah tahun 1330 Hijriah bertepatan dengan tanggal 18 November tahun 1912 Maladiyah. Almarhum Kyai Haji Ahmad Dahlan mendirikan suatu persyaratan sebagai gerakan Islam dengan nama Muhammadiyah yang disusun dengan majelis-majelis. Mengikuti peredaran zaman
dan berdasarkan syura yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau muktamar, maka dengan Muhammadiyah ini mudah-mudahan umat Islam dapatlah diantarkan ke pintu gerbang surga Jannatun Naim dengan keridhaan Allah yang Maha Rahman dan Rahim. Selanjutnya itu ada 7 pokok pikiran penting MADM. Yang pertama, hidup manusia harus berdasar tauhid, Allah bertuhan, beribadah serta tunduk dan taat hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, hidup manusia bermasyarakat. Yang ketiga, hanya hukum Allah yang dapat dijadikan sendi untuk membentuk pribadi yang utama dan mengatur ketertiban hidup bersama menuju kehidupan bahagia dan sejahtera di dunia dan akhirat. Selanjutnya, yang keempat, berjuang menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya adalah wajib sebagai bagian ibadah dan perbuatan ihsan dan islah kepada manusia atau masyarakat. Yang kelima, perjuangan untuk mencapai tujuan Muhammadiyah hanya dicapai dengan ittiba atau mengikuti perjuangan para rasul, terutama Rasulullah Muhammad SAW. Yang keenam, perjuangan dalam mewujudkan sebuah tujuan dan cita-cita Muhammadiyah hanya dapat dilakukan dengan cara berorganisasi. Dan yang terakhir, perjuangan Muhammadiyah adalah untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Selanjutnya ada identitas dan asas Muhammadiyah. Identitas dan asas Muhammadiyah yang terdapat dalam buku anggaran rumah tangga Muhammadiyah adalah: pertama, Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah, amar ma'ruf nahi munkar, dan tajdid bersumber pada Al-Quran dan As-Sunnah. Yang A itu ada gerakan Islam adalah gerakannya berdasarkan nilai-nilai Islam yang memberikan rahmat bagi seluruh alam. Selanjutnya B, gerakan dakwah amar ma'ruf nahi munkar adalah gerakan dan tingkahnya selalu mengajak umat untuk melaksanakan kepada kebaikan dan mencegah dari perbuatan yang munkar dengan hikmah, nasihat yang baik, dan berdebat dengan cara yang lebih baik. Yang C itu gerakan tajdid adalah gerakan pembaruan dan pemurnian yang dalam hal ini dibagi dua, yaitu pertama di bidang akidah dan ibadah. Tajdid bermakna pemurnian dalam arti mengembalikan akidah dan ibadah kepada kemurniannya sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Kedua, bidang muamalat dunyawiyah. Tajdid dimaksudkan mendinamiskan kehidupan masyarakat dengan semangat kreatif sesuai tuntunan zaman. Dan yang kedua itu Muhammadiyah berasas Islam, merupakan dasar ideologi Muhammadiyah dan dalam melaksanakan visi dan misinya dalam berbagai kehidupan yang meliputi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Islam diyakini sebagai satu-satunya agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan penyempurna terhadap agama sebelumnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Imran ayat 19. Selanjutnya ada keanggotaan Muhammadiyah. Dalam Muhammadiyah, keanggotaan dibagi 3 bagian, yaitu ada anggota biasa, ialah anggota negara Indonesia beragama Islam. Yang kedua, anggota luar biasa, ialah orang Islam bukan warga negara Indonesia. Yang ketiga, anggota kehormatan, ialah perorangan beragama Islam yang berjasa terhadap Muhammadiyah dan atau karena kewibawaan dan keahliannya bersedia untuk membantu Muhammadiyah. Yang terakhir
yaitu ada keorganisasian Muhammadiyah. Keorganisasian Muhammadiyah dibagi atas 5 tingkatan, yaitu pertama, ranting, ialah suatu anggota dalam satu tempat atau kawasan. Yang kedua, cabang, ialah kesatuan ranting dalam satu tempat. Yang ketiga, daerah, ialah kesatuan cabang dalam satu kota atau kabupaten. Yang keempat, wilayah, ialah kesatuan daerah dalam satu provinsi. Selanjutnya, pusat, ialah kesatuan wilayah dalam negara atau adapun susunannya sebagai berikut. Yang pertama, ada pimpinan pusat berada di tingkat negara. Yang kedua, pimpinan wilayah berada di tingkat provinsi. Yang ketiga, pimpinan daerah berada di tingkat kabupaten atau kota. Yang keempat, pimpinan cabang berada di tingkat kecamatan. Dan yang kelima, pimpinan ranting berada di tingkat desa atau dukuh dan atau kawasan tertentu. Dan yang keenam, pimpinan cabang istimewa berada di luar negeri. Dan yang terakhir, masa jabatan pimpinan masing-masing adalah 5 tahun. Nah, sekian dan terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.